Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Baik, saya dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan tentang materi kami dengan judul Dampak Interaksi Terhadap Pembangunan, Disiplin, Teknologi dan Lingkungan antara Desa dan Kota. Sebelum itu, mari kita pelajari dulu tentang apa itu yang dimaksud dengan desa dan kota. Pertama, desa. Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut, dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Fungsi desa. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi, berfungsi sebagai lumbung bahan mentah atau raw material dan tenaga kerja yang disebut juga dengan manpower yang tidak kecil. Dari segi kegiatan kerja atau yang disebut dengan occupation, desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya. Potensi yang dimiliki desa meliputi potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik seperti tanah dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan. Air dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi pertanian dan keperluan sehari-hari. Iklim yang merupakan peranan penting bagi desa agraris. Ternak dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan, dan sumber keuangan. Manusia dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen. Sedangkan potensi non-fisik yang dimiliki desa antara lain, masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atau dasar kerjasama dan saling pengertian. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan organisasi-organisasi sosial desa yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif. Aparatur atau pamong desa yang kreatif dan berdisiplin, sumber kelancaran dan tertibnya pemerintah desa. Selanjutnya, pengertian kota. Menurut Bintaro, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dengan coraknya yang materialistis. Struktur kota. Menurut Freeman, ia mengatakan bahwa planning has a inescapable basic. Dengan pernyataan ini, maka geografi akan banyak membantu di bidang perencanaan kota. Struktur penduduk kota dapat dilihat dari jenis kelamin, umur, jenis mata pencaharian, dan segresi atau pemisahan yang dapat menimbulkan kompleks atau kelompok. Unsur-unsur geografi tidak hanya dapat membatasi luas daerah semacam ini, tetapi dapat pula menimbulkan natural areas. Masalah struktur penduduk kota dari segi segregasi perlu mendapat perhatian demi keserasian dan ketenangan hidup di kota. Ciri-ciri kota meliputi ciri fisik dan ciri sosial. Ciri fisik sendiri seperti tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan, tempat-tempat parkir, tempat-tempat rekreasi dan olahraga. Sedangkan ciri sosial seperti pelapisan sosial ekonomi, individualisme, toleransi sosial, jarak sosial, penilaian sosial. Interaksi desa kota. Rocek dan Bintarto menyatakan interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung. Melalui berita yang didengar atau melalui surat kabar, interaksi adalah kontak atau hubungan yang terjadi antara dua wilayah atau lebih beserta hasil hubungannya.
Interaksi antara desa dan kota terjadi karena berbagai faktor atau unsur yang ada dalam desa, kota, dan di antara desa dan kota. Kemajuan masyarakat desa, perluasan jaringan jalan desa kota, integrasi atau pengaruh kota terhadap desa, kebutuhan timbal balik desa kota, telah memacu interaksi desa kota. Zona interaksi desa kota. City diidentikan dengan kota. Suburban adalah area yang lokasinya dekat pada pusat kota dengan luas yang mencakup daerah pengelaju atau subdaerah perkotaan. Suburban fringe adalah suatu area yang melingkari suburban dan merupakan daerah peralihan antara kota dan desa atau jalur tepi subdaerah perkotaan. Urban fringe adalah semua daerah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota kecuali inti kota atau jalur tepi daerah perkotaan paling luar. Rural urban fringe atau jalur daerah yang terletak antara kota dan desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran atau jalur batas desa kota. Faktor yang mempengaruhi interaksi. Menurut Edward Ullman, ada 3 faktor penyebab interaksi antar wilayah, yaitu region complementary atau wilayah yang saling melengkapi, intervening opportunity atau kesempatan untuk berintervensi, dan spatial transferability atau kemudahan pemindahan dalam ruang. Dampak interaksi terhadap pembangunan, disiplin, teknologi, dan lingkungan. Geografi pembangunan. Menurut Bintarto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Geografi Pembangunan, dijelaskan sebagai berikut. Geografi pembangunan adalah suatu studi yang memperhatikan aspek-aspek geografi yang menunjang suatu pembangunan wilayah. 2. Disiplin masyarakat. Disiplin dalam arti sempit dapat diartikan dengan pematuhan secara ketat pada peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang sudah disetujui bersama. Dalam arti luas, dapat dikatakan di sini sebagai kumpulan berbagai jenis disiplin yang ada, yang secara ideal mendasarkan diri pada Pancasila dan secara konstitusional pada Undang-Undang Dasar 1945 yang ditaati oleh rakyat Indonesia. 3. Teknologi dan lingkungan. Dengan kemajuan akal dan teknologi serta kebudayaan manusia, diharapkan segala kesulitan dapat diatasi. Dalam menghadapi masalah kelebihan atau kekurangan penduduk yang menjadi perhatian ialah unsur manusia, sumber bahan pangan, teknologi, dan keadaan negara pada waktu itu. Kerusakan lingkungan ternyata tidak hanya disebabkan oleh pertambahan penduduk yang menyolok, melainkan juga karena kurangnya kontrol terhadap kemajuan dan hasil kemajuan teknologi, kurangnya kesadaran masyarakat dari berbagai lapisan sosial terhadap pemeliharaan lingkungan hidupnya baik di desa maupun di kota. Baik, hanya itu yang bisa dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.